Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hidayat dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0497784447. Mungkin pada video kali ini saya akan mempraktikkan untuk tugas kedua yaitu membuat basis data. Di sini kalau misalnya kita lihat saya sudah download tugasnya yaitu membuat basis data MySQL yang ada pada XMPP berdasarkan entity atau IAD yang ada di atas. Di sini ada dokter, pasien, daftar administrator, dan dokter admin. Oke, mungkin untuk pelaksanaan dan laporan penilaian sini identitas dan yang terangkat praktik yang ada. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan ya, saya Muhammad Hidayat dari sistem informasi gitu. Lalu untuk praktikumnya sini saya sudah install XMPP versi 3.3.0 dan untuk Apache dan MySQL-nya sudah saya jalankan gitu ya, sini running, lalu itu bisa akses dari melalui localhost device kita seperti itu. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama rumah sakit dengan beberapa tabel di dalamnya seperti administrator, dokter admin, pasien dokter. Nah, bagaimana sih jika kita belum ngebuat database ini, gimana cara ngebuatnya? Cara ngebuatnya cukup mudah ya. Di sini ada menu new, kalian nanti bisa isi aja. Di sini ada nama database-nya itu apa, lalu diklik create. Nanti akan otomatis tertambah di sini. Nah, ketika sudah tertambah, kalian ingin membuat tabel di dalamnya, kalian bisa klik saja sih. Nah, kemudian untuk tugas 2, saya gunakan rumah sakit sebagai nama database-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Bagaimana sih cara nge-create tabel-tabel tersebut? Jadi kita udah bikin database. Terus gimana cara bikin tabelnya? Cara bikin tabelnya gampang, tadi tinggal klik kayak database-nya, lalu di sini ada tabel name-nya. Tabel name-nya itu apa? Kalian bebas, dan nanti tinggal kalian create. Nah, nanti kalian bisa masukkan juga ya di dalam tabel itu isinya kolomnya itu kolom apa aja. Contoh, misalnya di sini kita lihat mungkin dari tabel dokter. Contoh tabel dokter, dimana kalau di tugas 2 ini tabel dokter ada name dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor handphone, waktu kerja, spesialis, dan tanggal lahir. Kita lihat nih ya, jadi kita udah klik nama tabelnya itu dokter, lalu kita klik aja di bagian struktur. Di bagian struktur ini adalah isi-isi tabel yang ada di tabel dokter ini. Nah, tadi ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor handphone, spesialis, waktu kerja, dan lain-lain. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah penentuan ID dokter sebagai primary key name. Hal ini tujuannya adalah mencegah terjadinya duplikat data untuk ID dokter. Jadi ketika nanti ada tabel lain yang memiliki informasi ID dokter, itu dia nggak akan ngebuat database baru atau tidak akan ngebuat data baru ya, tapi dia ngambil data dari tabel ID dokter ini seperti itu. Nah, lalu ada juga yang diperhatikan kayak tadi, misalnya di sini ID dokter itu juga digunakan oleh dokter admin. Nah, kita coba cek ya dokter admin. Di dokter admin ini ada ID dokter, kita klik di struktur, ada ID dokter. Nah, di mana ID dokter ini dia yang ngambil dari tabel yang ada di dokter. Nah, itu disebutnya dengan korek C. Korek C. Jadi ini dia ngambil key-nya itu, kalau bisa kita lihat nih, connection. Nah, indeksnya dia di dokter, terus dia juga pilih indeks. Nah, indeksnya itu dari kolom ID dokter. Seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian sudah ngebuat
database dan juga tabel-tabelnya kita bisa ngecek nih gimana sih relasi dari database semua ini, database yang sudah kita buat. Cara itu mudah, kita cukup klik aja nih di nama database yang kita buat, lalu di ini ada menu di setnya. Kalau kita klik di sini, oke, nah tampilannya yang di sini. Nah, untuk menentukan garis-garis yang ini, ya, mungkin kalau kita coba rapikan dulu, ini ada di bawah ada dokter, pasien dokter, dan pasien. Coba rapikan. Ya, mungkin karena SMMP ini menjalankan Apache dan juga Mescal, jadi laptopnya juga sedikit agak berat. Coba untuk recordingnya menggunakan OBS. Jadi mungkin buat kalian yang laptopnya uh, bagus itu mungkin akan lebih stabil, mungkin akan seperti ini karena ini kursornya itu jadi agak sulit. Jadi saya tadi lupa, sini ada dokter, kemudian pasien dokter dan pasien. Dokter, ini seharusnya ada pasien. Lalu untuk atas, dokter admin, administrator, ini administrator, tadi yang harus dicetak-cetak ya untuk nilainya, dan di atas ini ada daftar. Oke, nah jadi sini ada beberapa garis ya uh, untuk menunjukkan primary key dan foreign key. Di sini ada garis kuning dari dokter admin ke dokter yang menunjukkan ID dokter admin yang diambil oleh ID dokter yang diambil oleh dokter admin itu berasal dari ID dokter yang ada di tabel dokter. Lalu juga sama ID dokter yang ada di pasien dokter itu diambil dari tabel dokter. Lalu begitu juga dengan ID pasien di pasien dokter dia ngambil dari ID pasien yang ada di tabel pasien. Itu juga seterusnya. Jadi dapat dilihat nih di sini itu bedanya ada titik, yang lebih besar ya. Sebenarnya ini bukan titik tapi ada beberapa simbol ya. Yaitu jadi ini adalah yang ngambil data dari tabel lain itu. Jadi dia ngambil dari sini, lalu ini dia ngambil dari sini, lalu ini ngambil dari sini. Dan terus nah, untuk menentukan hal ini tadi ya, antara korelasi antara tabel itu ya. Tadi ada di menu, mungkin administrator, ya ada pemilihan untuk seperti mungkin di dokter admin, dia ada pemilihan untuk extensinya gitu. Di sini ada sebagai tim tadi. Ya, mungkin ketika kita sudah tadi menampilkan PHP yang ada ya dari database yang sudah buat, mungkin saya rasa cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian atau kesalahan penyampaian, mohon disampaikan dan itu mungkin akan jadi pembelajaran untuk saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.